Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi hari ini merupakan kursus perdana di masa pandemi Covid-19. Kita melaksanakan kursus tatap muka ini merupakan kursus perdana setelah pandemi Covid. Selama pandemi Covid ini kita hanya memberikan kursus online. Jadi lewat WhatsApp, bisa juga lewat Zoom meeting. Ya. Jadi masing-masing di rumah. Ada juga di kebunnya sendiri, di rumah-rumah kebun lagi dicatin juga bisa. Ya. Tapi ini lebih bagus lagi kalau kita tatap muka ya. Karena online itu membuat ada jarak secara psikologi. Ya ada jarak. Maka bersyukurlah Bapak Ibu karena hari ini kita melaksanakan Binwin untuk pertama kalinya di masa pandemi Covid ini. Sesungguhnya materi Binwin ini itu banyak yang akan menyampaikan materi, ya. Cuma karena belum secara maksimal, ya. Sambil kita juga menunggu teman-teman yang lain kalau ada yang datang untuk memberikan materi. Bahkan sampai di BKKBN juga ada, ya, dinas kesehatan juga, ada semua. Masalah kesehatan reproduksi itu semua juga. Tapi ini hanya secara umum saja kita akan bercerita, kita akan sharing informasi. Bukan saya mengajar Bapak dan Ibu, ya. Saya kira semuanya wajah-wajah cerdas semua. Tidak perlu sebenarnya diajari, cuman kita sharing informasi saja. Ya, apa yang saya ketahui, apa yang Bapak ketahui disampaikan di forum ini, kita saling sharing bagaimana membantu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu sebenarnya ujungnya prosesnya adalah mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu sebenarnya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang namanya introduce, saling memperkenalkan diri supaya lebih akrab, ya, supaya lebih akrab. Saya sendiri di kantor Kawah Ujung ini sebagai penyuluh agama. Di kantor Kawah Ujung ada beberapa penyuluh PNS dan Malrel. Saya di kantor Kawah ini ada bertiga PNS-nya. Memang tugasnya itu adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan. Kemudian ada bagian administrasi, ada bagian khusus SIMKA untuk mencetak buku nikah, ada kepala KUA-nya. Jadi kalau kaitannya dengan administrasi di belakang buahnya. Ya. Kemudian ada penghulu. 2 orang, kepala KUA sebagai penghulu sekaligus juga sebagai kepala kantor. Itulah yang akan menikahkan Bapak dan Ibu. Jadi yang hadir nanti di pernikahannya adalah KUA atau penghulu. Karena pembantu PPN itu, pembantu pencatatan nikah sudah tidak ada lagi. Jadi dalam satu hari kalau ada 10 peristiwa nikah, yang kewalahan itu penghulunya bagi waktu. Makanya sebelumnya saya sampaikan bahwa harus komunikasi lebih awal. Yang berapa Pak datang ke rumah saya akan telepon. Harus diproaktif. Karena mungkin dia ada acara di tempat lain. Umpama 2 orang yang begini, ada 2 ibu di belakang, mana ya dulu. Gitu, jadi nanti akan dikomunikasikan sama ibu lagi jam berapa pengantinnya Bapak. Tidak mungkin semuanya jam 10. Ya. Ya, kalau 3 begini berarti hanya 2 dulu dilayani jam 10. Selebihnya itu mungkin jam 11 atau kan jam 11. Itu problemnya. Jadi biasa datang ke sini, Pak, kenapa
penghulunya belum datang ke rumah, tamu sudah banyak nih. Karena seperti itu, ya itu problem secara teknis. Jadi introduce-nya dari kami pihak kawan seperti itu. Saya sebagai penyuluh agama, kemudian ada kepala kantor dan singkat. Jadi buku nikahnya itu dicetak. Kalau sudah lengkap semua, buku nikahnya dicetak ya. Oke, baik. Sekarang dari pihak calon pengantin harus memperkenalkan diri ya. Tapi cara memperkenalkan dirinya itu berbeda. Pertama, dia harus menyatakan bahwa nama saya adalah ini. Saya mau menikah itu karena begini. Alasan mau menikahnya apa? Nah, itu harus berikan sedikit alasan. Pak, saya itu mau menikah itu karena cinta sekali maka sama, atau kalau sekali maka sama-sama, harus diakhiri gitu. Macam-macam alasannya sesuai dengan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Ungkap ke keluar, tidak apa-apa. Ini tempat sharing cinta, sharing segala macam di sini ya. Itu, tidak apa-apa. Apa alasannya? Ya. Startnya dari mana dulu? Sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya? Kanan dulu di? Ya. Oke. Saya persilakan kepada Bapak menjelaskan namanya, alasan kenapa mau menikah. Begitu selanjutnya, ya, sampai di belakang. Silakan. Jangan sikit-sikit sambil bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlis. Alasan saya ingin menikah, ingin mencari pendamping hidup yang bisa mendampingi saya sampai akhir hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widaka Tilatir. Alasannya karena mau menyempurnakan separuh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Swastiko. Alasan saya nikah adalah untuk menyempurnakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sutika Latif. Alasan saya karena Muka ambil persyaratan untuk Bu, untuk orang nikah. Muka ambil apa? Persyaratannya. Oh. Saya dan pasangan saya itu sudah lama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerry Nur. Tinggi satu. Alasan saya ingin menikah Satu menit satu. karena Lengkapi bisa berkasta nih. Perempuan kita mau menikah? Iya, perempuan di sini juga ada Kak. Oh, tanggal berapa carata? Tanggal 5 bulan Tanggal 9. Iya. kewajiban Kasih dalam dulu N1. menikah dan saya ingin Ini dulu kasih ke N1 nah. Iya. dengan menikah dan juga melengkapi menyempurnakan sebagian daripada agama yang telah saya lakukan, ibadah yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Masari. Alasan saya menikah yaitu karena ingin menyempurnakan agama. Terima kasih. Berapa umurnya? Sekarang Berapa lagi umurnya? ke depan ya. Berapa lama masih kenal sama Oh. Ustaz? Terus apa yang bikin nyaman dan tidak nyaman? Silakan. Baiklah, saya kenal dengan calon saya 4 tahun lebih. Yang bikin nyaman itu karena saya merasa cocok dengan dia, pendapat saya sama. Tidak enak? Tidak enaknya karena saya LDR. LDR jadi Selain itu, Satu. yang enaknya dan tidak enaknya dan sudah berapa lama kita sejak tadi 4 tahun ini? Saya sudah kenal dengan pasangan saya kurang lebih 3 tahun. Yang satu, yang dua, yang tiga Bu kita? Karena 20 umurnya. Nyaman dan tidak nyaman? Dia nyaman dan dia Enggak ada kesan karena kita kerja. Oh, Kita yang uruskan. kayaknya anu kita deh lengkapi ke dulu ini berkasnya. Baru dibawa ke nanti di kantor kelurahan itu. Ini Bu Dit, Masih kelurahan ada? deh. Hah? Ya, Kantor kelurahan. yang untuk kelurahan. Baru ini nanti bak ke sini. Kalau sudah di Iya, sama kita ada semua nanti persyaratannya toh. Oh, iya. Lah, masih ada deh, masih ada tunggu. lagi
N3? Yang saya sukai karena ya N berapa tuh? N1 tuh? problemnya Ambil tadi ambil kita satu. Ya masih ada satu kan. Kelurahan juga ini, Bu. Ini. Ini sih N2, N4. Ibu aja habis si N2 tak? Pak Ustaz capek N2? Capek N2 mau dikasih N2? Ini kali itu kan N2 kakak. N2? Ada N2 di situ Pak Ustaz? Enggak ada. Ayo print gitu dulu N2. Ini habis N2-nya. Dikasih. Di print mana anu? Diganti contoh apa? Cap ini. Si DP N2-nya pito mah. Kasih komentar sedikit penjelasannya tentang hubungan. Hubungannya cuma dijodohkan sama Yang lain Budi enggak begini dulu. Iya, nih anu datang. Sekolah dulu. Kayak di dalam. komunikasinya cuma cerita. Tanya jawab sekarang Budi. Enggak ji anu gitu, perkenalan ji. Anda merasa bahwa Anda mencintai. Merasa sudah cocok. Ada yang enggak? Oh, oke. Cara tempai maksudnya. Oh. Ini kita lihat apa ya? Asal daerah mana? Ya, isi meki dulu toh. Nanti Semuanya dibawa di kantor kelurahan, Pak. Hah? Kantor kelurahan semua gini. Semua deh. Ini satu di kantor kelurahan. Yang mana? Oh, yang ini saja. Kantor kelurahan deh. Itu apa dia? Ini mau kayak ini. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Itulah pentingnya kita saling kenal ya, supaya situasi psikologinya saya mengerti ya. Apa dan bagaimananya hubungannya selama ini ya. Kan sebenarnya kita bicarakan ini nanti adalah hubungan dinanti. Bagaimana Anda membina hubungannya dengan suaminya, bagaimana suami membina hubungannya dengan istri. Itu juga keluarga. Pak Ustaz mereka apa di prinding duanya Dari nih? awal paper begini meminiannya. Kenapa ini kok? Makanya tadi saya tanya Ibu semua kan pergi anu di kelurahan. rata-rata semuanya karena pernikahan agama. Karena sudah rasul ya. Niatnya memang Ini kelurahan sesuatu satu kelurahan itu ini. tawakal kepada Allah ya. Ya, lengkapin mungkin saja semua dulu berkas tak toh? Oh, berarti ini jadi Saya melakukan ini semua karena Allah Subhanahu Ada wa yang kurang gua taala. lagi. Yang lain itu tambahan. Persetujuan per ini. Oke, baik Bapak dan Ibu Ibu aja yang satu dua saya kelurahan hormati. N2 N3. Kita sudah dengarkan semua N1 jadi bagaimana hubungannya selama ini. Oh, Ada yang N1 tidak di kelurahan. Lengkapi misalnya di berkas tak semua. Ada yang sudah setengah. Ini luar biasa. Iya. Luar biasa semua kasih ya. banyak. Persyaratannya nanti. Ada. Kemudian kita masuk materi mengenai bimbing. Bimbing ini sesungguhnya menjadi salah satu persyaratan dipersyaratkan untuk mendapatkan guru nikah. Ya. Oleh karena terlalu banyak kasus yang terjadi itu perceraian muda, perceraian dini dan pernikahan dini. Ada juga baru-baru sudah dibimbing datang melapor ke sini, Pak, saya tidak jadi menikah. Kenapa? Saya dipukuli suami saya. Akhirnya dibatalkan pernikahannya. Jadi memang pemerintah melihat bahwa bimbingan perkawinan itu harus dilaksanakan sebagai bekal calon pengantin ke depan. Karena beda itu kalau kita kasih tarik mobil, kursus dulu, baru kasih tarik mobil. Tiba-tiba saya kasih kunci mobil, Pak, silakan. Beda kan? Beda. Walaupun Anda sudah pernah melihat orang yang mobil, tapi beda kalau kita tidak pernah diberikan sedikit bimbingan. Bimbingan perkawinan ini yang paling tercepat itu di Indonesia. Kalau Malaysia, Singapura itu selama 1 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Nanti betul-betul matang semuanya, baru bisa dinikahkan. Itu.
Karena mengaji saja itu, tes mengajinya itu butuh waktu. Nah ini kan harus dites mengaji juga. Bisa nggak mengaji? Nah, gitu. Tapi kalau yang tidak bisa mengaji, biasa saya rekomendasikan supaya bisa paling tidak menghafal surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kalau sama sekali tidak bisa mengaji. Tapi kalau dia bisa mengaji, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, dipersyaratkan harus membaca surah Al-Fatihah, menghafalkan surah Al-Fatihah. Selama belum menghafalkan surah Al-Fatihah, saya rekomendasikan supaya nanti dikasih buku nikah. Mau jadi apa itu keluarga kalau Al-Fatihah tidak dihafal? Nah kunci masuk surga itu Al-Fatihah. Sholat itu tidak sah tanpa Al-Fatihah. Dan la salata di malam takra bi Fatihah. Tidak sah sholatnya seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Nah ini dia mau bawa keluarganya masuk surga. Gimana caranya? Coba. Betapa beratnya itu membangun sebuah keluarga. Karena setelah kita selesai dari sini, kita menyatakan ijab dan kabul, maka tanggung jawab orang tuanya sang perempuan itu pindah ke kita. Yang selama ini dirawat sama orang tuanya, diberi makan, beri minum, ya, dirawat baik-baik, dijaga baik-baik anaknya. Kalau keluar malam mau kemana gitu? Pasti orang tuanya tanya begitu, jam berapa kembali? Kalau sudah sampai jam 3 subuh belum pulang, gelisah orang tuanya. Maka semua tanggung jawab ini pindah ke pundak sang suami. Maka orang kalau mau menikah itu bukan dibilang enjoy. Wah, nanti enaknya sudah menikah. Itu bayangan pengantin baru. Ya. Kalau pengantin baru itu ditanya mana kita senang, malam hari atau siang hari, pasti dibilang lebih senang malam hari, Pak. Kenapa? Bisa berdekatan terus sama istri saya. Gitu, itu pengantin baru. Tetapi memang problem di dalam pernikahan itu sungguh luar biasa. Lihat, kan? Jadi bayangan kita itu sangat indah, akan tetapi penuh dengan tanggung jawab. Gitu. Oke, Pak. Yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, harus kita memahami apa sih sebenarnya itu pernikahan. Apa itu menikah? Siapa bisa kasih jawaban? Apa itu menikah? Kayak apa sih itu orang menikah? Apakah itu menikah bisa bikin bodoh-bodohan dalam kamar? Atau kamu menikah itu adalah punya anak? Menikah itu kayak apa sih itu? Makhluk apa itu menikah itu? Kira-kira siapa yang bisa kasih jawaban? Karena mungkin menikah harus tahu, mengerti apa itu sebenarnya pernikahan. Mas bisa kasih pengertian apa itu menikah? Bu, ya, atau yang di belakang bisa kasih sedikit pengertian apa sih itu pernikahan? Yang kita tahu saja, yang kita pahami ini pernikahan ini apa sih sebenarnya ini? Nah besok saya mau menikah nih, tanggal berapa mau menikah? Harus dimengerti. Di belakang Pak, apa itu menikah? Enggak ya? Oke, baik. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa salah satu makna daripada pernikahan itu adalah misakan galiza. Misakan galiza itu adalah sebuah ikatan yang sangat kokoh sekali. Ikatan yang sangat kokoh. Itu misakan galiza. Apa yang mengikat pernikahan sehingga pernikahan itu sangat kokoh sekali? Jadi kalau menurut undang-undang, ya, adalah pertalian dua insan antara pria dan wanita untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, disatukan antara pria dan wanita. Tetapi di dalam Al-Quran saya lebih cenderung kepada sebuah ikatan, misalkan galiza, ikatan yang sangat kuat. Yang pertama ikatannya adalah pada saat bapak dan ibu